tim ini hadir untuk memberikan perhatian bagi jemaah keluarga yang ditinggalkan. Iya. Kita menanggung beban bersama, lalu kita memberikan empati kepada mereka, memberikan penghiburan, supaya keluarga itu bisa lebih kuat. Iya. Dan biasanya keluarga yang ditinggalkan itu waktu saat mereka kehilangan, mereka nggak punya pikiran apa-apa, blank. Itu apa yang mesti diurus segala macam. Nah itulah kita hadir untuk membantu mereka. Halo, welcome in Sit In Podcast bersama saya Eva Sinaga. Hari ini kita kedatangan dua orang brothers yang biasa menangani masa-masa yang tidak mudah dalam kehidupan, yaitu tim kedukaan dan penghiburan. Kita sambut Bro Rio dan juga Bro Puji. Halo. 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 Selamat datang ya di Sit In Podcast. Terima kasih ya Suri. Terima kasih. Terima kasih juga. Ya, boleh kita mulai dengan memperkenalkan diri dulu. Saya pengen tahu kalau Bro Rio, Bro Puji ini posisinya dalam tim ini tuh di bagian apa? Oke, baik. Terima kasih Eva. Saya sendiri posisinya sebagai koordinator tim 7 yang di dalamnya salah satu bidangnya adalah tim kedukaan dan penghiburan. Oke. Kalau Bro Puji? Kalau saya khusus tim intinya Oke. di kedukaan itu. Tim inti dalam Iya. kedukaan ya. Jadi pasti selalu ada nih. Selalu ada, Selalu hadir dalam tiap acara. selalu hadir. Doakan sehat selalu ya Kak. Amin, selalu sehat semuanya dari tim kedukaan ini ya. Iya, pengen tahu lebih banyak soal tim kedukaan dan penghiburan ya. Yes. Ya, boleh cerita lebih banyak lagi tentang tim ini? Ya, tim ini sebenarnya dibentuknya sudah lama. Dulu saya sedikit aja cerita sejarahnya. Dulu Bro Puji dan Pak Kurnia memulai tim ini di sekitar 20 tahun lalu ya. Tapi hanya mereka berdua. Jadi berkembangnya jemaat, berkembangnya situasi gereja. Nah di tahun kemarin 2025 tepatnya Majelis Kejahteraan mulai membentuk tim kedukaan ini. Lebih diseriusin lagi, supaya lebih rapi, supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat jemaat. Nah barulah kita bentuk tim kedukaan dengan membuka pendaftaran buat relawan-relawan yang akan tergabung melayani di kedukaan. Nah ini yang sekarang kita sudah, dan kebetulan responnya dari jemaat tuh bagus banget. Saat ini kita punya 65 relawan. Banyak sekali Ya, Pak. 65 relawan yang akhirnya mereka bisa bergantian untuk pelayanan. Kadang-kadang kan kita kalau ada kedukaan ini kan nggak ada jadwalnya. Iya. Iya nggak? Jadi kadang-kadang hari ini ada kedukaan, besoknya bisa ada kedukaan lagi. Nah kalau hanya satu tim memang agak susah. Jadi butuh Makanya beberapa butuh beberapa tim, ya. termasuk pemain musik, termasuk singer, termasuk usher dan lain sebagainya. Disebutnya dengan tim kedukaan dan penghiburan gitu ya. Saya udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih. Yang pertama dulu, apa saja sih yang menjadi pelayanan dari tim ini? Tim ini sebenarnya melayani dari A sampai Z. Dari awal sampai habis. Oke, dari awal tuh apa tuh Pak biasanya awal? Biasanya kalau awalnya kita dapat informasi itu dari pemimpin grup Oke. atau pendeta di grup tersebut. Iya, pemimpin jemaat. Biasanya mereka kasih informasi ke kita untuk ada kedukaan di sini. Nah, nanti kita akan koordinasi untuk pelayanannya. Iya. Mulai dari pembentukan timnya, siapa yang bisa melayani, lalu pemilihan lagu-lagu Oke. untuk ibadah, pemilihan pendeta untuk melayani di ibadah penghiburan, mungkin ada tutup peti dan lain sebagainya, sampai habis, sampai ke pemakaman atau kremasi. Iya. Nah, tapi itu semua berdasarkan request dari keluarga. Baik, jadi ada pembicaraan terlebih dahulu dengan keluarga ya. Ya. Kalau ini kan lebih ke seremoni ya, upacara penghiburannya. Bagaimana dengan layanan yang lain? Misalnya peti matinya, Ya. penguburannya di mana, atau hal-hal teknis lah ya Pak kita sebutnya. Ya. Apakah termasuk juga dalam pelayanan ini? Bisa iya juga. Oh. Karena itu juga balik lagi ke request keluarga. Kalau keluarga membutuhkan bantuan kami untuk cari peti, untuk cari tanah makam, nah itu kita bisa bantu. Kita punya beberapa rekomendasi untuk baik peti maupun tanah makam. Ya. Lalu, tapi kalau untuk keluarga yang kurang beruntung,
Untuk keluarga yang kurang beruntung, gereja menyediakan bantuan full. Balik lagi dari rekomendasi si pendeta. Iya. Pendeta memberikan kepada tim bahwa keluarga ini tidak beruntung, kurang mampu misalnya. Lalu memerlukan bantuan dari gereja untuk membiayai semua seremoni. Upacaranya ya, Iya. Dari seremoninya. mulai rumah duka sampai Iya. pemakaman itu kita bisa provide juga dengan plafon tertentu. Iya. Oh, jadi benar-benar dari awal sampai akhir ya. Ya. Dari kita terima berita kedukaan sampai selesai semua Yes. upacara di pemakaman. Betul. Berarti itu termasuk dari tim yang 65 orang ini dan dibagi-bagi gitu ya. Mungkin berdasarkan wilayah Enggak. atau enggak juga. Jadi karena sifatnya relawan kan mereka bisa hadir sesuai dengan waktu mereka. Oh, Jadi kita tidak bisa memaksakan. Jadi biasanya saya kasih polling di grup untuk hari ini siapa yang bisa melayani. Jadi mereka tinggal isi. Nanti kalau udah cukup orangnya saya bilang stop. Saya Cukup, cukup orangnya untuk gitu hari ya. ini. Jadi nanti buat besok lagi. kalau boleh tahu tuh Pak, isiannya tuh apa aja biasanya? Isiannya itu petugasnya Iya, yang orang mengikuti ibadah petugasnya ya. Ada worship leadernya, ada singersnya, pemain musiknya, lalu ushers, ada dokumentasi dan perlengkapan. Konsumsi termasuk? Konsumsi biasanya dari keluarga tapi usher akan membantu. Oh, oke. Ya. Bahkan mungkin jemaat pun ada yang ikut bantu. Jadi bagian dari tim ini juga untuk mengatur Betul. begitu ya. Iya. Supaya setiap jalannya upacara bisa. Bisa lebih rapi dan lancar gitu. Wow, luar biasa. 65 ya sekarang ya. Kalau tadi aku dengar ya, ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun sebenarnya. Sudah ada yang mengawali. Yang mengawali dong. Tapi baru tahun lalu 2025 ini apa tuh istilahnya ya? Diorganisir secara Secara baik serius. benar secara dengan serius ya. Gitu. Apa yang menjadi latar belakangnya? Kenapa ini akhirnya tim ini melihat bahwa ini harus dilakukan dengan serius, dipikirkan baik-baik, dipersiapkan dengan matang. Iya. Oke. Jadi ini juga berkembang sesuai dengan perkembangan gereja kita juga. Bertemu jemaat yang demikian pesat, demikian banyak jemaat sehingga membutuhkan pelayanan yang lebih baik lagi. Nah, lihat dari situ gereja atas nama gereja melewat Majelis Kesejahteraan membentuk tim 7 yang salah satu bidangnya adalah tim kedukaan dan penghiburan. Jadi dari Majelis Kesejahteraan ada beberapa bidang Ada beberapa pelayanan. bidang. Ada 7 bidang, salah satunya tim kedukaan. Ya. Gitu. Jadi tim kedukaan menjadi salah satu bagian dari tim 7 di Majelis Kesejahteraan. Nah itulah dibentuk supaya pelayanannya lebih rapi. Jadi tim 7 ini dibentuk supaya semua pelayanan kita di semua bidang ini bisa lebih terstruktur dan lebih rapi. Ya. Sehingga jemaat itu merasa terlayani dengan baik. Sebenarnya ya bro, di luar gereja gitu ya, layanan kedukaan itu banyak sudah tersedia gitu. Tapi kenapa ada tim ini yang mau memikirkan dengan begitu detail, bahkan ada volunteers yang 65 orang dan punya part yang sudah disiapkan gitu. Ada begitu banyak bagian tugas gitu atau pekerjaan yang bisa mereka lakukan pada saat kedukaan. Oke, jadi pertama-tama tim ini hadir untuk memberikan perhatian bagi jemaah keluarga yang ditinggalkan. Ya. Kita menanggung beban bersama, lalu kita memberikan empati kepada mereka, memberikan penghiburan, supaya keluarga itu bisa lebih kuat. Ya. Dan biasanya keluarga yang ditinggalkan itu, waktu saat mereka kehilangan, mereka nggak punya pikiran apa-apa. Blank. Itu apa yang mesti diurus segala macam. Nah itulah kita hadir untuk membantu mereka. Untuk oke, sekarang kita lakukan ini dulu, ini. Supaya semuanya bisa berjalan baik. Jadi kalau dibilang kenapa kita melakukan itu? Ya karena kita mau jemaat kita terbantu. Ya. Jemaat kita nggak kebingungan. Pada saat ada masalah, ada kedukaan, mereka nggak kebingungan harus ngapain ya gue. Nah itulah kita hadir untuk itu. Dibikin serius kenapa? Ya supaya lebih rapi lagi. Lebih rapi. Toh kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga kedukaan di luar sana. Ada rumah duka, kita juga kerjasama dengan pemakaman dan berbagai macam yang lainnya. Gitu. Jadi hadirnya kita memang kita lebih kepada memberikan support buat keluarga yang ditinggalkan. Jadi justru jadi partner, kita bisa berpartner juga dengan lembaga kedukaan yang di luar ya. Betul. Cuma memang menarik sekali menurut saya gitu loh. Sampai ada persiapan yang demikian matang dan bahkan
orang-orang yang mau gitu ya dan siap. Berarti harus selalu siap ya dihubungi kapan aja, kita 24 jam. nggak pernah tahu ya kedukaan itu datangnya kapan gitu ya. Apa yang menjadi semangat dari tim kedukaan ini gitu ya, kalau aku lihat untuk mau memberi yang terbaik melayani jemaat? Pada dasarnya kan di Alkitab juga disebutkan ya di Roma, saya baca ya soalnya. Oh silakan. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kemudian ayat yang lainnya adalah Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan satu lagi ayat yang sangat populer untuk orang kedukaan adalah Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi dasar-dasar ini yang membuat kita berpikir untuk memberikan pelayanan. Dan kebetulan 65 orang relawan yang mendaftar kita itu punya hati yang sama. Ya. Punya mereka rela memberikan waktunya, memberikan tenaganya, bahkan mungkin materinya. Betul. Untuk mereka bisa melayani sama-sama di kedukaan ini. Wow. Jadi memang tahun lalu dimulai tim ini dengan sangat serius. Yes. Ya. Dan memang bertemulah orang-orang yang punya hati untuk melayani di bidang ini gitu ya. Iya. Betul. Kalau sekarang saya mau bertanya dulu nih dengan Bro Puji nih ya. Kalau tadi udah sempat disebut juga ya, kurang lebih 20 tahun lalu Bro Puji termasuk yang memulai pelayanan kedukaan ini gitu ya. Boleh cerita gimana sih ceritanya 20 tahun itu? Singkat ya 20 tahun ya Kak. Sih. Sebenarnya saya bukan memulai, tetapi yang memulai itu ya saya melihat di rumah duka itu waktu itu di Jelambar ada ketemu dengan Pak Kurnia waktu itu. Pak Kurnia yang melayani di kedukaan itu. Terus saya tanya sama beliau, kenapa Bapak sendirian? Apakah nggak ada yang tim musiknya? Kenapa Bapak sendirian? Ya dia jawabnya ya langsung nembak saya. Kan ada RMP Raden Mas Puji katanya. Waduh, saya udah kaget sih itu kan. Langsung tembak tempat. Iya, tembak tempat ya. Ya saya hanya berpikir bahwa memang saya punya talenta waktu itu musik, main gitar. Dan disitulah saya punya kesempatan kapan lagi kita mau melayani kan gitulah. Dan saya suka melayani waktu itu. Ya sampai sekarang ya masih tetap melayani seperti itu. Jadi diawali bersama dengan Pak Kurnia. Pak Kurnia masih di Jakarta Barat tinggalnya. Masih ada. Masih ya, ada. Pak Kurnia, ya. Masih sehat. Iya. Jadi kenapa dibilang tim inti mungkin itu tadi ya. Iya. Bro Rio ya. Mulai dari main musik gitu Iya. ya. Memang pas bisa. Jadi Bro Puji main musik, Pak Kurnia. Mimpin pujian sama firman Tuhan. Jadi baru dua itulah Iya, dulu ya betul. diawali ya. Lalu apa yang terjadi sampai kemudian kita bilang mungkin titiknya tahun lalu ya. Perjalanannya seperti apa tuh? Iya perjalanannya sih sebenarnya sih sambil mengalirnya waktu itu kan kenapa ada perubahan karena ada masukan. Kenapa Pak Kurnia yang sharing tapi yang MC-nya nggak ada, WL-nya nggak ada. Perlu WL lagi gitu ya. Gitu loh. Kan nggak mungkin saya sambil WL sambil main gitar kan nggak mungkin Kak. Kan gitu kan. Jadi lambat laun terus adanya masukan itu ya saya harus cari gitu loh. Cari brother itu susah. Nggak gampang lah ya cari brother. Yang paling deket ya ada ipar saya, Lisan, Bro Lisan. Jadi mulai dengan Yang Pak paling Kurnia. muda. Betul. Nah. Pak Kurnia sendiri. Habis itu Pak Kurnia dengan Bro Puji. Terus tambah lagi. Tambah Ada lagi Bro Lisan. Bro Lisan. Dan puji Tuhan istrinya mendukung ya. Istrinya mendukung dan kita terlibatlah 3 orang itu. Iya. Wow. Lisan, Puji, dan Pak Kurnia. Apa yang membuat Bro Puji tuh dari kurang lebih 20 tahun sampai sekarang masih ada di tim kedukaan ini? Tadi aku ngerasa memang saya kan suka melayani. Ya, dan itu melayani ya bersyukur kita diajari melayani itu ya dari hati, dari tulus ya. Apapun kita siap lah seperti itu. Dan saya merasa ya bersyukur bahwa
di tim kedukaan itu saya bisa melayani, bisa menghibur yang lagi berduka, keluarga lagi berduka itu happy banget karena mereka datang itu mengucapkan terima kasih gitu loh. Bayangan saya mereka tuh udah mikirin bisa ngatur inilah, ternyata mereka tuh ngeblank. Sampai dia bilang terima kasih ya Bro Puji ya sudah memimpin ibadah begitu bagusnya. Ya kalau dulu kan cuma berapa apa bagusnya saya juga nggak tahu ya. Tapi mereka bilang sudah bagus gitu ya. Saya sangat wah luar biasa ya gitu loh. Jadi sampai saat ini bertahan ya saya hanya bisa bersyukur aja bisa menghibur mereka gitu loh. Karena di dalam duka cita itu mereka butuh penghiburan. Seperti itu. Itu sih Kak. Iya. Sampai Jadi, bertahan. Iya. Apa yang paling terlihat beda di waktu jalannya baru bertiga atau berempat dengan sekarang ada 65 orang, apa yang paling terasa berbeda nih, Bro Puji? Gak terasa berat aja Oh, dalam pelayanan. Kalau dulu kan semuanya kita atur semuanya. iya. Ngatur sini. Sekarang udah ada bagian masing-masing. Itu sih. Dan Bro Puji tetap bagiannya semuanya. Semuanya. Semua kalau saya Semuanya tuh. Main musik masih Masih standby. standby juga selalu siap. Kebanyakan di standby-nya di pemakaman. pemakaman. Oh, jadi bagian Atau kremasi. Iya, Jadi kremasi saya standby. ada pelayanan untuk kremasi juga kremasi ya. juga, Ya. Iya. Kalau dulu sama sekarang kan aku dengar main gitar gitu ya. Terus ada Pak Kurnia yang bawa firman gitu ya. Hanya itu aja alatnya. Kalau sekarang saya lihat wah lebih lengkap lagi Dulu, ya. dulu masih lucu lagi Kak. Gitar sama sound system itu yang saya punya itu ya dari saya. Oh punya pribadi. Pribadi. Wah. Pribadi sendiri gitu loh ya. Tapi kan ya namanya gereja udah berkembang kan, besar gede-gede lagi ya. Banyak masukan demi masukan ya kita perlu adanya pengajuan. Sound system kecil-kecilan lah ya. Kecil-kecilan gitu. Ya bersyukur sekarang udah luar biasa ya adanya tim 7 yang pergerakannya luar biasa tim 7 itu Kak. Saya merasa bersyukur di sana. Sangat terbantu lah. Bahwa Selain lebih- tim kedukaan itu betul-betul diperhatikan gitu. Oh ini penting banget ya seperti itu. Jadi selain merasa bebannya berkurang, merasa sangat terbantu. Betul. Apalagi yang Bro Puji rasakan bedanya dulu dengan sekarang? Happy banget banyak orang yang tergerak ya. Banyak brother sister itu yang tergerak mau melayani bersama di tim kedukaan. Karena di tim kedukaan itu susah loh Kak untuk melayani karena mereka tuh dak-dikduk kalau melayani di kedukaan. Kenapa? Bahkan iya saya pernah tanya sama WL ya. Iya. Bro kamu memimpin ya? Nggak bisa bro aku apalagi di kematian ini susah bro. Auranya beda Kak. Biasanya kan kalau WL tuh namanya worship ya. Iya. Mungkin kita kepada Tuhan Betul, Kak. untuk membangkitkan semangat jemaat gitu Iya. ya. Suasananya juga menyenangkan, Iya. tapi ini kedukaan Iya. gitu. Beda banget. Tapi lambat laun mereka terbiasa ya karena pertama kaku, pertama ya pelan-pelan lah dilatih, akhirnya bisa mereka. Iya, iya, iya. Dan saat ini pun juga banyak lah ya volunteer yang luar biasa ya. Saya hanya bisa memuji Tuhan bahwa ya terima kasih aja Tuhan sudah kasih brother sister yang mau melayani bersama. Bukan bertiga lagi ya, tapi bersama. Bersama ya. Bahkan pendeta pun luar biasa, banyaknya pendeta Siap. ya siap. ya. Selalu Bro Rio yang siap selalu. Saya tanya Bro Rio siapa yang akan melayani? Siap bro. Langsung Oke. cari itu. Pendetanya siapa. Jadi sangat menyenangkan hati juga ya. Iya. Saya percaya mereka juga terinspirasi oleh Bro Puji yang Amin, sudah amin. melayani Iya, pasti. sejak Amin. lama Amin. di kedukaan ini ya. Oke, aku tertarik tadi dibilang mungkin buat WL yang belum pernah gitu ya, ada, waduh, deg-degannya, ada nggak nyamannya mungkin ya. Apakah di tim ini ada training khusus gitu loh untuk para volunteers Ya. seperti itu? Training memang baru akan kita selenggarakan karena baru kan timnya juga baru pertengahan tahun lalu kita dibentuk kan. Jadi rencana Februari atau Maret ini kita akan ada training untuk WL, untuk ushers gitu ya. Jadi supaya semuanya bisa lebih bagus lagi. Dan sebenarnya ya, kalau saya perhatikan ya, lihat 65 orang relawan yang sekarang sudah gabung sama tim kedukaan ini, ya saya bersyukur banget ya mereka punya hati yang luar biasa.
Karena buat jadi relawan itu hatinya mesti benar-benar keren gitu. Kalau nggak bisa. Betul. Dia benar-benar punya hati untuk melayani, dia benar-benar mau punya ketulusan dalam melayani. Amin. Dan sekarang kalau saya lihat mereka juga jadi bangga bahkan jadi tim kedukaan. Wow. Apalagi udah pakai rompi ini nih. Yes, keren rompinya. Condolence and Consolation. consolation. Iya, Jadi ini jadi rompi kebanggaannya tim kedukaan Kedukaan. GKDI sekarang. Luar biasa. Saya percaya sih Pak. Mereka pasti punya hati yang lebih lah ya. Iya pasti. Saya kalau datang ke kedukaan, nyanyi aja udah nangis. Baru nyampe aja udah nangis. Gimana mau mimpin? Gimana mau jadi sangminnya gitu ya. Berarti mereka juga punya kekuatan hati gitu ya. Untuk melihat bahwa di kedukaan ini pun ya kita bisa bantu orang untuk kembali Iya. mengingat Tuhan, melihat Tuhan, mencari kekuatan dari Tuhan. Gitu ya. Betul. Kalau untuk tim Condolence ini sendiri, siapa aja yang bisa bergabung? Atau mungkin nanti kelak akan ada rekrutmen, ada syarat-syarat khusus mungkin, atau bagaimana cara merekrut? Nggak ada syarat khusus sih sebenarnya. Ya, Syarat khusus cuma hati aja. wah, Harus punya hati yang melayani gitu. Kalau nggak bisa. Karena di sini cuma dituntut kerelaan hati. Kalau kamu cuma melayani cuma untuk sekedar tampil atau supaya dilihat orang, nggak bisa. nggak bisa. Berat lah pelayanan kedukaan itu nggak. Ternyata setelah saya terjun ya di dalamnya, Ya, ternyata nggak segampang itu. Karena memang capek sekali. Capek secara fisik, capek secara mental juga. Karena kan kita ngadepin orang sedih. Energinya kan energi yang ini ya beda sama energi. Bro Rio kan juga di Song Ministry ya, bisa bilang ya, bisa cerita Iya. apa bedanya gitu. Kalau tadi dibilang kan Beda. perasaannya aja beda gitu. Kalau sama ministry itu atau di ibadah-ibadah gereja Iya. itu kan kita ngadepin audiens yang memang siap untuk memuji Tuhan. Iya. Mereka punya hati udah mau worship Tuhan segala macam. Jadi Suasananya juga suasananya akan ya. gembira, akan semangat, sukacita gitu ya. Iya, betul. Nah kalau kita di kedukaan, auranya udah aura sedih, ya orangnya udah nggak suportif untuk kita bisa bawa, nggak gampang untuk ngangkat suara di jemaat kedukaan. Itu yang mungkin WL itu juga belum agak ragu-ragu gitu. Aduh, gimana cara? Karena mereka kalau di WL gereja kan mereka senang. Wah, ayo, mari kita muji Tuhan. Kalau ini kan suasananya Gimana mereka harus bicara gitu? Harus berbeda cara penyampaian sebagai WL. Padahal waktu kita sebagai tamu yang hadir untuk menyampaikan rasa duka cita gitu ya, waktu saya lah ya dengan pengalaman pribadi waktu saya bernyanyi, sebenarnya saya juga sedang memberi semangat kepada Iya. keluarga yang berduka gitu ya. Betul. Walaupun saya juga sedih, Iya. itu beda gitu dengan ibadah Beda. di hari Iya. Minggu gitu misalnya ya. Beda rasanya. Betul sekali. Wow, sebuah tim yang luar biasa menurut saya ya. Tuhan. Tim yang bisa dibilang unik gitu ya, lain daripada yang lain, tapi sangat terbuka untuk sebuah pelayanan gitu. Iya. Karena di sini butuh seperti tadi Bro Rio bilang ya, butuh hati aja gitu yang mau melayani. Ya. Sejauh ini apakah respon seperti apa yang pernah Bro Rio, Bro Puji dapatkan dari jemaat yang sudah terlayani? Ya yang pasti mereka merasa sangat terbantu. Jadi setelah itu biasanya kalau ketemu di gereja atau ketemu di setelah pemakaman gitu, mereka akan datang ke kita untuk sangat berterima kasih. Dan itu buat kita udah seneng banget. Udah nggak perlu dikasih apa-apa, udah gitu aja kita ngerasa, aduh kita sangat terbantu. Dengar mereka merasa terbantu itu buat kita udah puas banget. Gitu. Bro Puji mungkin? Tapi satu lagi ada, karena adanya tim gini begitu banyaknya brasister ya yang ikut terlibat. Ada satu waktu yang datang sedikit. Nah, Iya. terbantunya adanya brasister yang volunteer yang mau melayani itu, mereka juga ikut duduk juga. Jadi Jadi bagian dari iya, jadi terasa penuh kan. betul. Nah, jadi mereka juga merasa wah luar biasa ya, terhibur juga. Perhatian. Betul. Itu positif ya, begitu timnya banyak, Iya. kita juga bisa memenuhi ruangan ibadah. Iya. Kalau yang datang ibadah itu cuma sedikit. Jadi keluarga pun merasa banyak yang support Iya. gitu ya, banyak yang datang untuk memberi kekuatan Yes. untuk kedepannya. Mungkin ada sesuatu yang mau dilakukan lebih lagi atau ada rencana-rencana ke depan dari tim kedukaan dan penghiburan ini? Ya. Sebenarnya yang pertama-tama memang
Di tim kedukaan ini sebenarnya ada PIC-nya juga. Ya. PIC-nya sebenarnya Bro Henry Jotania. Kebetulan beliau berhalangan hadir hari ini karena sedang ada pekerjaan di luar kota. Jadi saya berkoordinasi dengan Bro Henry, dengan Pak Lukas dari Majelis Kesejahteraan, dengan Tante Riri. Kita juga terus berkoordinasi untuk membuat tim ini jadi lebih solid dan lebih baik lagi. Salah satunya dengan training tadi. Kita ada training di bulan ini. Kalau kita melengkapi peralatan-peralatan untuk upacara kedukaan yang kita perlukan. Yang dibutuhkan. Ya, sound systemnya kita lengkapi lagi. Lalu ya semua peralatan, dokumentasinya kita perlu kamera segala macam. Nah, itu lagi kita lengkapi semuanya. Jadi selain di training untuk kesiapan hatinya gitu ya, juga untuk skillnya, Tuh. juga akan dipersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk kelancaran acara kedukaan ini. Betul. Sama tugas-tugasnya itu biar jelas Kak. Mau ngapain itu di training itu akan disediakan. Dikasih tahu Iya. Jadi setiap orang atau setiap petugas tahu Iya, dengan tugasnya jelas apa. bagian dia Betul. apa gitu ya. Jadi lebih efektif lagi gitu ya. Betul. Terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan dari tim kedukaan dan penghiburan kepada para penonton kita? Ya, jangan pernah jangan pernah capek, jangan pernah menolak kalau kita diminta untuk melayani kedukaan sebenarnya. Karena disitulah kita berperan dan bisa dihargai dengan baik oleh keluarga. Kadang-kadang kita ngelihat gini ya, pelayanan kedukaan itu kan pelayanan yang tidak terlihat, bukan pelayanan yang fancy menurut saya. Ya beda sama kita pelayanan song ministry gitu, apa yang di atas panggung, di ibadah raya dan kelihatan. Tapi pelayanan kedukaan itu sebuah pelayanan dalam ibadah yang mungkin nggak semua orang mau, nggak semua orang suka, nggak semua orang siap gitu. Jadi saya cuma menghimbau buat semua jemaat atau semua penonton hadir, kalau ada kedukaan seperti firman Tuhan bilang bahwa lebih baik pergi ke rumah duka. Ya itulah yang kita duluin. Kadang-kadang kita lebih senang ke pesta daripada ke rumah duka. Tapi sekarang ternyata Tuhan mau prioritasnya berbeda. Rumah duka dibanding rumah pesta lebih baik. Gitu sih. Thank you, Bro Thank Rio. you. Bro Puji ada yang mau disampaikan? Ya, saya sampaikan bahwa kita terbuka, siapa yang siap hati mau melayani, monggo bersama-sama kita melayani di tim kedukaan dan penghiburan. Yes. Itu aja sih Kak. Ya, terima kasih Bro Puji dan Bro Rio untuk hari ini berbagi bersama kami. Jadi lebih tahu lagi tentang tim kedukaan dan penghiburan, dan ternyata sebuah tim yang luar biasa ya. Tidak mudah tapi sangat dibutuhkan. Dan ini juga bisa bentuk hati kita ya. Amin. Sebagai seorang murid untuk punya hati yang juga mau melayani di berbagai lini pelayanan di gereja. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.